Main akustik sambil bergaya, berdendang asik sambil berbaris. Balik lagi bersama saya Patria, dengerin ini sampai habis. Oke, sahabat Harbun, balik lagi di podcast Sahabat Harbun bersama saya Patria. Dan pastinya kita kedatangan tamu spesial. Kali ini kita kedatangan Dr. Az-Zuhruf Rinovi, SPKK. Halo dok. Gimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, cantik banget hari ini, Dok. Iya, Dok. Wah, makasih banget, Dok, sudah berkenan hadir di podcast kali ini, podcast Sahabat Harbun, di sela-sela waktu dokter yang sangat padat ya. Gitu, Dok. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kegawat daruratan pada kulit. Nah, yang kita ketahui kan biasanya kegawat daruratan itu misalkan kegawat daruratan cedera kepala, pendarahan. Nah ternyata ada juga kegawat daruratan pada kulit ya dok ya? Ada. Gitu. Itu gimana dok menurut dokter? Jadi yang namanya penyakit kedaruratan tuh di setiap spesialisasi atau bidang ilmu itu ada. Nah untuk kedaruratan di bidang kulit dan kelamin itu biasanya ada beberapa. Kan orang taunya tuh kalau kulit dan kelamin sakitnya infeksi jamur, infeksi kutu yang biasa-biasa atau perawatan kecantikan yang nggak ada darurat-daruratnya. Tapi kita punya juga ada beberapa emergensi atau kedaruratan di bidang kulit dan kelamin yang harus segera dibawa ke UGD ataupun dirawat di rumah sakit. Oh, apa aja itu dok? Itu kedaruratan itu ada yang namanya reaksi alergi obat. Reaksi alergi obat ini biasanya karena minum obat biarpun dengan resep dokter, kalau badannya ada sensitif atau hipoalergi dia bisa timbul alergi. Bisa juga memang dia salah obat, beli obat sendiri seperti itu. Atau konsumsi obat yang bermacam-macam tanpa resep dokter juga bisa timbul seperti ini. Kemudian juga ada infeksi bakteri. Kemudian juga ada reaksi imunologis tubuh seperti urtikaria, angioedem. Kalau orang bilang tuh bidur tapi matanya sama mulutnya sampai bengkak-bengkak seperti itu. Sering saya lihat itu dok, biduran. Itu beberapa ya kedaruratan dalam bidang kulit dan kelamin. Nah, kalau untuk reaksi alergi obat sendiri itu ada bermacam-macam tampilannya. Tapi memang yang paling sering terjadi itu dan mengancam jiwa itu adalah sindrom Stephen Johnson. Stephen Johnson. Ya, Stephen Johnson syndrome. Dan atau necrolysis epidermal toxic NET. Toxic epidermal necrolysis kalau bahasa Inggrisnya TEN. Jadi dibalik-balik itu tapi SSJ TEN. Ribet dok namanya dok. Jadi itu sebenarnya terminologi yang sama, kelainan kulit disertai dengan kelainan mukosa. Mukosa itu ada mukosa mata, mukosa bibir dan mukosa kelamin. Jadi yang dinamakan Stephen Johnson syndrome ataupun TEN, toxic epidermal necrolysis ini dia harus ada kelainan di kulit dan juga di mukosa. Baru namanya itu minimal 2 kelainan mukosa. Kalau hanya kelainan di kulit dia reaksi alergi obat biasa. Tapi kalau sudah ada kelainan di kulit dan juga kelainan di mukosa, mata, mulut ataupun kelamin biasanya berupa lecet ataupun matanya belekan, itu baru kita sebut SSJ ataupun TEN tadi. Untuk Stephen Johnson tadi itu dok, itu banyak nggak dok penderitanya dok? Itu kasusnya cukup banyak. Banyak ya dok ya? Jadi SSJ itu selain dari obat, dia juga bisa disebabkan oleh infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Tapi kebanyakan yang kita dapat di rumah sakit adalah reaksi alergi terhadap obat ataupun obat-obatan ya yang diminum dalam jangka waktu kurang dari 8 minggu itu bisa menjadi sebagai pencetus atau penyebabnya. Kalau terjadi kayak tadi dok, alergi ya dok ya, alergi pada obat. Nah itu treatmentnya yang harus dilakukan itu seperti apa dok? Misalkan treatment awal gitu dok.
di rumah. Jadi biasanya kita anamnesis, kita tanya pasiennya. Jadi sebagai penderita misalnya nih di rumah, habis minum obat tiba-tiba ada gatal seluruh badan. Jadi kita harus kenali dulu gejalanya. Gatal di seluruh badan disertai bercak merah ataupun lepuh-lepuh di tubuh. Jadi seperti luka bakar. Oh, sampai seperti itu, Dok? Iya. Sampai ngelupas gitu nggak, Dok? Bisa ya, Dok ya? Bisa. Karena ini epidermis atau lapisan kulit yang paling luar itu dia bisa ngelupas semuanya. Waduh, serem juga, Dok. Seperti kalau kena minyak itu. Minyak panas gitu ya, Dok ya? Hampir seluruh badan. Dan juga disertai lecet di mata ataupun di bibir. Bentuknya udah kayak koreng-koreng gitu, ada keropengnya, kehitaman. Nah, sebelum gejala itu menjadi berat, kita kenali dulu. Misal di rumah habis berobat sakit tertentu, sedang minum obat, kira-kira jarak 3 hari atau seminggu setelah minum obat, tahu-tahu timbul gatal-gatal, bercak merah, kemudian disertai lepuh, ataupun bibir sudah seperti rasanya sariawan, perih-perih. Nah, itu segera ibaratnya stop obat yang diminum. Di stop ya, Dok ya? Di stop semua obat yang diminum, segera kontrol ke rumah sakit dan kalau darurat ke IGD, karena ini termasuk kedaruratan. Seperti itu. Nah, itu catatan nih buat sahabat Harbun. Jadi kita itu nggak boleh namanya sembarangan konsumsi obat ya. Kita harus konsultasi dulu ke dokter atau tenaga medis gitu ya. Jadi jangan asal-asalan beli obat gitu. Takutnya terjadi alergi. Nah, dan itu bisa menyebabkan kematian nggak, Dok? Kalau untuk alergi obat itu, Dok? Ya, justru kedaruratannya itu. Bisa ya, Dok ya? Karena dia bisa menyebabkan kematian. Wah. Jadi semakin luas area tubuh yang terkena, itu tingkat kematiannya semakin tinggi. Nah, jadi kalau kurang dari 30%, itu kita ada hitung-hitungannya. Kalau kurang dari 30%, angka mortalitas atau kematiannya lebih rendah. Tapi kalau sudah hampir seluruh badan, lebih dari 90%, itu biasanya memang menyebabkan kematian. Bisa kematian karena ya, Dok, ada gangguan elektrolit, kemudian juga bisa terjadi gangguan ginjal, sehingga harus segera dilakukan tindakan. Dan yang merawat kalau udah SSJ-10 melibatkan organ tubuh vital lainnya, itu bukan dokter kulit sendiri. Jadi juga harus dengan dokter penyakit dalam, kemudian dengan dokter mata, dengan dokter THT, ya. Jadi lengkap ya, Dok ya jadinya. Pada saat pasien masuk ke rumah sakit ke IGD, setelah dilakukan pemeriksaan, kita lakukan juga pemeriksaan penunjang tadi untuk laboratoriumnya. Karena biasanya ada gangguan hati, ada gangguan ginjal. Bisa merembet kemana-mana akhirnya, Dok ya. Dari kulit bisa ke ginjal, bisa ke daleman juga. Ya, wah, dan cukup ngeri harus juga. segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita ada rentang waktunya. Semakin cepat ditangani, insya Allah tadi kerusakannya tidak semakin meluas. Nggak semakin fatal ya, Dok akhirnya, Dok ya. Oke. Selain itu, Dok, apalagi, Dok, yang sering terjadi, Dok? Jadi kalau SSJ itu dia ada tingkatannya. Kalau udah sampai 10, udah hampir seluruh badan melepuh semua, itu biasanya perawatannya nggak di ruang biasa lagi. Jadi udah masuk ke ruang ICU, jadi juga melibatkan dokter anestesi dan yang lain. Jadi sudah luas sekali. Kemudian kalau reaksi alergi obat yang lain selain SSJ, ada yang namanya hypersensitivitas syndrome reaction. Itu mirip sama dari reaksi alergi obat juga. Di kulit tuh bisa berupa lepuh, bisa berupa bercak merah, tapi biasanya tidak kena mukosa mulut atau mukosa mata. Cuma memang ada demam, kemudian pegel-pegel, diikuti kelainan darah, kelainan hati. Jadi memang ada keterlibatan organ vital lainnya. Oke, itu tadi tentang alergi ya, Dok. Jadi selain itu, Dok, kadang namanya darurat kulit itu yang sering terjadi di rumah juga. Kadang kita sering kena api atau benda-benda panas. Nah, itu gimana, Dok? Bisa juga terjadi kan, Dok, itu, Dok? Kalau luka bakar itu kena minyak ataupun knalpot, biasanya yang sering terjadi ya. Itu biasanya lebih ke dokter bedah dia penanganannya, karena itu trauma atau luka bakar. Tapi biasanya kalau
derajatnya lebih ringan itu dia bisa ke dokter Bisa ya, Dok, kulit. ya? Tapi kalau sudah lebih dalam itu larinya ke dokter bedah. Oke. Tapi itu kedaruratan juga. Iya. Betul dok. Nah itu kan sering terjadi dok. Kalau misalkan kita kena luka bakar, nah, itu sering terjadi kita pakein pasta gigi itu dok. Gitu, ini itu bener nggak sih dok? Gitu. Atau mitos atau fakta itu dok? Mitos ya. Jadi kalau ini dia hanya mendinginkan aja, ada efek mendinginkannya iya. di situ ya. Emang dingin ya dok ya. Cuma yang lebih pas ya kalau ada luka seperti itu, lukanya kalau bisa ya jangan terpapar dengan yang lain. Kalau lukanya kotor terinfeksi nanti malah jadi ini juga infeksi ya dok ya, bisa infeksi juga ya dok. Wah itu. Jadi jangan sembarangan juga treatmentnya ya. Kalau misalkan ini ya ke IGD aja langsung gitu kalau udah meluas gitu ya. Cuma kalau kayak luka bakar ringan kan ia tidak mengancam jiwa. Ya, betul. Beda tadi kalau reaksi alergi obat itu kan memang mengancam jiwa. Kalau tidak ditangani dalam waktu sekian hari, prognosis atau kemungkinan kesembuhannya itu akan lebih jelek, lebih tidak baik. Makanya segera hentikan obat yang dikira-kira menjadi penyebab. Kalau dia masih minum obat, kemudian segera kontrol ke IGD atau ke rumah sakit ya. Oke. Lalu apa lagi dok? Ada tambahan lagi dok? Kalau kedaruratan yang lain itu ada yang namanya urtikaria angioedem. Urtikaria angioedem itu galigata kalau orang bilang. Oh, itu bahasa awamnya dok, galigata. Ya, galigata atau biduran. Biduran, oh iya, galigata. Biduran kalau yang ringan-ringan aja dia hanya kena di badan. Pernah itu dok, saya ngalamin dok. Biduran. Bisa dari obat, bisa dari cuaca, bisa dari reaksi metabolik di tubuh kalau kita ada sakit-sakit lainnya biasanya pada orang-orang usia lansia. Nah, daruratnya di mana? Daruratnya apabila sudah terjadi edem atau pembengkakan di subkutis, di area mata, kemudian bibir, di jaringan-jaringan subkutisnya ya. Jadi bengkak saya kalau bilang ya, bibir tuh sampai bengkak, bukan hanya bentol. Nah itu darurat. Kenapa? Karena pembengkakan di jaringan ini juga bisa terjadi di dalam, namanya edem laring. Edem laring, laring itu saluran napas kita dari hidung. Jadi ini nanti juga melibatkan dokter THT biasanya. Dok, ya. Pada saat edem laring terjadi itu waktunya nggak lama, makanya kalau ada bengkak di sini segera harus ke IGD karena itu bisa mengancam jiwa ya. Kalau edem bengkak kita tidak bisa nafas. Nggak bisa nafas ya udah ya, terganggu, terhambat ini saluran nafas kita. Itu biasanya cepet juga bisa dari makanan yang kita makan, tiba-tiba alergi misalnya. Kemudian dari obat juga bisa. Nah itu dok, emang kadang kita itu sebagai awam ya dok ya, kita sering menyepelekan, cuma alergi aja nih gitu. Ternyata wah dampaknya luar biasa gitu, bisa sampai kematian juga, bisa fatal. Wah luar biasa nih, kita dapat pengetahuan lagi nih. Sebenarnya reaksi alergi obat tuh banyak ya, itu tadi contoh-contohnya. Tapi intinya darurat kulit itu dan reaksi alergi obat itu ada yang waktunya cepat dan waktunya panjang. Misal saya udah minum obat ini kok dok 1 minggu nggak apa-apa. Nah 1 minggu dia baru muncul. Jadi sebagai individu kita harus mengenali. Misal ada rasa sudah mulai bercak-bercak merah di tubuh, bercak-bercak dan gatal-gatal. Oh iya tadi habis makan apa ya? Kalau dari makanan biasanya kita minum anti alergi yang ada di rumah yang biasa diminum itu cepat hilang. Tapi kalau dari obat dia nggak hilang selama obat itu masih diminum ya akan terus masih muncul terus. Nah, kalau gejalanya berlanjut tadi tindakan yang pertama dilakukan stop obat yang diduga penyebab. Kalau punya obat anti alergi di rumah yang biasa diminum, kalau tidak ada segera ke IGD. Dokter di IGD atau di rumah sakit. Oke. Beberapa penyakit alergi seperti yang namanya penyakit bulosa kronik. Bulosa itu lepuh, penyakit berlepuh kronik. Nah, itu tidak menular, tapi dia penyakit alergi. Kapan dia bisa menimbulkan kedaruratan? Pada saat dia kambuh langsung erupsi atau keluar secara bersamaan secara keseluruhan. Gejalanya mirip SSJ tadi, lepuh-lepuh seluruh badan. Tapi dia dalam jangka waktu yang sudah lama dan berulang. Nah, kalau udah ada seperti itu, tadi
hampir seluruh tubuh itu juga kedaruratan. Biarpun Iya. dia penyakit kronik, penyakit yang sudah lama diderita, Iya. tapi kalau erupsi langsung tumbuh semua, lepuh seluruh badan, sama mirip kayak SSJ, ada mukosa kena, mata kena, sulit untuk makan. Ini udah penuh lecet dan luka serta lepuh, ya tetap harus langsung konsultasi lagi ke dokter ya, Iya. Dok ya. Betul. Oke. Dokter Az-Zuhruf, selain beliau ini di Poliklinik Rumah Sakit Harapan Bunda, beliau juga di Bunda Skin Clinic. Nah, kita di Bunda Skin Clinic di Rumah Sakit Harapan Bunda itu ada di lantai 1 ya, letaknya dekat Bunda Isomart ya. Nah, itu Dok. Nah, kita sekarang tadi kan udah serius gitu, Dok. mengerikan. Nah, kita sekarang ke Bunda Skin Clinic nih, Dok. Oke. Jadi di Bunda Skin Clinic tuh ada treatment apa aja sih, Dok? Oke. Kalau di Bunda Skin Clinic ini kita prinsipnya merawat kesehatan kulit. Oke. Jadi untuk kulit sehat, kemudian cantik dan sehat, bukan hanya cantik saja ya, tapi cantik dan sehat. Oke. Itu memang kita lakukan di sini. Dari konsultasi, kemudian ada pelayanan macam-macam treatment dan juga krim-krim. Karena untuk perawatan kulit itu intinya membersihkan, melembabkan dan melindungi. Oke, membersihkan, melembabkan dan melindungi. Iya. Oke, itu Daily ya, Dok. care atau perawatan hari-harinya untuk tiap orang, membersihkan dengan cuci dengan sabun muka. Iya. Kemudian dilembabkan dengan pelembab, melindungi dengan kalau keluar rumah pakailah sunscreen atau sunblock yang sesuai untuk kondisi wajahnya. Nah, untuk perawatan di Bunda Skin Clinic, kita dari usia anak hingga yang dewasa itu ada perawatannya Bisa ya, Dok, sesuai ya? dengan kepentingannya, sesuai dengan kondisi kulitnya. Dan untuk perawatan kecantikan, kita bisa menangani kulit yang berjerawat, kemudian flek-flek, kulit kusam, dan juga yang sudah perawatan dengan krim lain, Itu, Dok. timbul reaksi tertentu. Kan ada tuh, Dok, saya habis pakai krim ini terkenal krimnya kenot. gitu, kenot. Tapi setelah awal pakai itu bagus, Dok, putih cerah, kemudian jadi berjerawat banyak. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Biasanya perawatan memang kita kasih krim racikan, pengobatan, bila perlu ada obat minum, dan tindakan-tindakan lain seperti misalnya IPL, Intense Pulse Light. Itu menggunakan mesin dengan energi cahaya dengan banyak fungsi. Jadi bisa untuk permajaan kulit, menghilangkan bulu-bulu yang tidak diinginkan di tubuh, kemudian juga mengurangi pembuluh-pembuluh darah yang timbul di wajah. Pokoknya keluhan-keluhan di wajah. Kemudian kita juga ada laser kita punya NDX. NDX laser. Itu bisa untuk toning atau mencerahkan wajah, pembaruan kolagen, dan yang paling penting bisa menghilangkan tato. Wah, itu banyak tuh, Dok, kemarin yang tanya, bisa nggak ngilangin tato? Nah, itu ternyata bisa ya, Dok ya. Dengan prosedur yang nyaman ya dengan ini. Tapi memang untuk terapi ini tato itu juga tergantung warna tintanya, tergantung kedalamannya. Jadi kadang memang nggak hanya satu kali treatment, perlu beberapa kali treatment. Gitu. Kemudian selain IPL laser, kita juga punya HIFU. Apa itu, Dok? HIFU, Dok? Jadi dia semacam alat dengan energi ultrasound seperti USG. Jadi bisa untuk meniruskan muka tanpa harus operasi. Dan instan hasilnya, insya Allah bisa langsung dilihat. Saya bisa tirus juga ternyata. Bisa. Jadi ini bisa. Jadi Dok, hanya dengan proses pengerjaan kira-kira sekitar 30 menitan. 30 menit. 20-30 menit sudah. Bisa langsung tirus ya, Dok ya. Wah, Double perlu chin coba yang ini misalnya mau ngilangin double chinnya juga bisa. Wah, banyak juga dan ternyata. Banyak tindakan perawatan lain yang bisa dilakukan di BSC. Langsung di follow aja. Instagram BSC nih di sini nih, nanti diedit. Oke, Dok, itu tadi kan tentang BSC, Dok. Nah, ini
saya juga mau kepo-kepo nih tentang dokter nih dok. Dok, boleh nggak dok tanya tentang profil dokter nih dok, tentang pendidikan dokter sebelumnya. Dokter dulu lulusan mana dok? Saya untuk fakultas kedokterannya, ya? Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta. Trisakti ya. Okay. Kalau untuk PPDS program pendidikan dokter spesialis saya di Universitas Sriwijaya. Di Sriwijaya, Palembang ya dok ya? Palembang. Oke, itu tuh. Nah kalau ada sahabat Arbun juga nih yang mau kepo-kepo sama dokter Azuhruf nih, Instagramnya apa dok? Ada ya dok ya? Tapi mohon maaf, Instagram saya masih alay-alay, mama-mama alay, ibu-ibu alay. Iya dok. Jadi gambarnya masih gambar kucing. Oh iya, nggak apa-apa dok. Di situ ceritanya yang seneng-seneng aja iya, gitu. Tapi kalau mau follow boleh, karena di Instastory suka saya kasih tentang kesehatan di Instastory gitu. Nah di sini nih Instagramnya Dokter Azuhruf. Dibales kok kalau mau DM. Wah, dibales tuh. Wih, DM langsung follow pokoknya. Nanti dibales langsung sama dokter. Di juga nanti. Siap, tambah-tambah ini ya follower. Tambah follower biar rame. Oke dok. Nah ini untuk sahabat Arbun juga jangan lupa ya untuk follow dan subscribe sosial media Rumah Sakit Harapan Bunda yang ada di sini nih. Oke, karena banyak banget informasi yang sangat menarik, yang edukatif tentunya ya. Kita juga ada ini ya, kuis-kuis. Kita sering ngadain giveaway, door prize. Nah, jadi nggak ada ruginya untuk follow dan subscribe. Oke. Nah, kita juga mau promosi nih. Nah, ini kan saya ada nih kaos sahabat Arbun. Ini dok, kaos sahabat Arbun dok. Ini belinya bisa di Bunda Isomart. Nih ada juga nih sahabat Arbun. Aku juga rajin kok beli. Oh iya dong. Tapi yang edisi ini belum kayaknya. Yang kemarin yang merah udah, yang biru udah. Udah semua. Perlu beli nih yang hitam dok. Oke, lanjut dok. Kesimpulan ini dok ya. Kesimpulan dari tadi yang kita omongin dari awal, sekarang masuk ke kesimpulan. Gimana dok kesimpulannya dok? Oke, jadi kesimpulannya untuk rekan-rekan semua, teman-teman sahabat Harbun semua, kita harus penggunaan obat itu harus secara tepat, tidak boleh sembarang membeli obat di apotek. Terkadang obat yang dengan resepan dokter pun apabila tubuhnya memang ada alergi terhadap suatu bahan obat tertentu, itu tetap bisa terjadi. Bukan karena dokternya salah meresepkan obat, tapi memang tubuhnya yang tidak bisa menerima tadi. Betul. Jadi terjadi reaksi alergi obat. Kemudian benar-benar mengenali konsumsi obat ataupun vitamin-vitamin tertentu. Apabila timbul di tubuh ada gejala bercak merah disertai gatal yang tidak lazim dari biasanya, segera stop obat yang sedang dikonsumsi dan segera temui dokter di rumah sakit. Apabila kondisi darurat, segera ke IGD rumah sakit. Nah, itu. Dan kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, jangan ditambah dikasih ramuan-ramuan itu loh yang dioles-oles. Karena itu akan memperburuk keadaan, akan terjadi infeksi sekunder. Jadi infeksi lainnya yang memperberat kondisinya sehingga berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, buat sahabat Arbun yang mau nantinya akan konsultasi ke Dokter Azuhruf. Nah, ini Dokter Azuhruf praktik di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap Senin sampai Jumat ya. Hari Senin dan Kamis itu pukul 7 sampai pukul 8. Lalu hari Selasa itu pukul 14 sampai 16.00. Dan hari Rabu serta Jumat itu pukul 13 sampai 15. Nah, bisa dicek juga di aplikasi Harbunku. Lalu bisa cek juga di website Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Oke, cek juga di Instagram. Oke, itu tadi. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Udah disempetin nih mampir ke podcast Sahabat Harbun. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter ya. Oke. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.